Jadi kalau misalkan Bitcoin udah di level ini 51.700 saat ini ya, pasti banyak yang nanya gitu ya, apakah sudah saat yang tepat membeli Bitcoin saat ini gitu? Karena pasti banyak yang takut ketinggalan teman-teman ya, melihat potensi Bitcoin ya, udah pasti bakalan menuju ke level 100k teman-teman ya. Itu udah pasti, hanya tinggal menunggu waktu aja ya. Gue believe probability itu tetap sekitar 90% atau hampir 100% ya. Kita flashback dari tahun 2009 sampai saat ini, harga Bitcoin selalu naik ya, cenderung dari waktu ke waktu gitu. Nah, di sini gue bakalan bahas mengenai hal tersebut ya. Apakah kita lebih baik nunggu koreksi aja gitu, atau kita buru-buru beli, teman? Sebenarnya dibilang buru-buru juga enggak, teman ya, karena di jangka panjang, well, kita tahu Bitcoin ada potensi ke 100k ya, di atas 1M, 2M gitu ya. Ini dibilang a good chance juga ya, salah satu good chance gitu ya. Cuman kalau dari gua pribadi gitu sebagai analis ya, pastinya gua tetap bakalan menunggu koreksi. Karena teman-teman di dalam bull market sekalipun gitu ya, let's say ini ya, kita nggak pernah beli Bitcoin sama sekali lah, sampai Bitcoin tiba-tiba udah menyentuh ke level 40.000 ya, kita nggak beli di 10.000, kita nggak beli di 5.000, tetap dalam bull market teman-teman ya, dalam real bull market ini masih ada koreksi sekitar 30% teman ya. Dan 30% ini krusial banget. Kenapa? Pada masa-masa lampau teman ya, ini kan bull market tahun 2021 gitu ya. Pada bull market 2017 ya, angka 30% ini selalu terjadi teman. Contohnya dari sini ke sini ini udah 35% ya. And then dari sini ke sini ini juga 32% teman. Jadi dalam kasus bullish skenario sekalipun gitu ya, 30% koreksi itu ini benar-benar possible banget gitu ya buat Bitcoin ya. Dan saat terjadi 30% koreksi ini salah satu momentum bagus buat kita stack up Bitcoin gitu ya. Di sini juga bahkan terjadi lagi nih 30%, di sini 35% teman ya. And then Bitcoin menuju sampai ke level 300 juta saat itu, 20.000 US dollar. Dan 30% yang di bull run 2021 kita cuma lihat sekali di sini, habis itu Bitcoin langsung menuju salah satu ATH dia di sekitar 65.000. Jadi ya sebenarnya nunggu koreksi 30% itu, dibanding kita predik topnya Bitcoin ada di berapa, lebih baik kita menunggu teman-teman. Lebih baik kita menunggu Bitcoin koreksi sekitar 30%, dan itu possible banget teman-teman ya, bahkan dalam real bull market. Saat ini aja kita, menurut gue ya, kalau menurut gue sendiri, kita belum mengalami real bull market gitu ya. Ciri-ciri kalau misalnya kita udah mengalami real bull market teman-teman ya, kalau misalkan ya ini bukan hanya sekedar bull rally biasa, tetapi beneran kita ada di bull market, ya kita harus sekali lagi retake all time high kita teman-teman yang ada di level 68.000 ya. Kalau misalnya kita udah take all time high kita udah ke level 70k, udah ke level di atas itulah teman-teman, di atas 69k ini, itu bener-bener real bullish oleh Bitcoin gitu. Balik lagi di tahun 2021 gitu ya, sebelum terjadinya break di atas 20.000 nih teman-teman ya, 19.000 ini belum bisa dibilang real bull run gitu ya. Real bull run ini terjadi persis di tanggal 14 Desember tahun 2020 yang momen kita break 23k di sini teman-teman ya. Jadi selama sebelum kita break new all time high ya, masih ada possibility contohnya seperti ini, ketika kita menyentuh rela ya ke 13.000, nggak tahu ya kena koreksi sampai ke level 5.000 gitu ya. Dan ini koreksi udah sekitar 70% juga dari 13.000, balik lagi ke sekitaran 4.000-an di sini. Jadi menurut gue ya, kesimpulannya ya, dan apa yang kita bisa pelajari yang dari yang lalu-lalu ya, selama sebelum Bitcoin reach new all time high, possible banget gitu. Koreksi 30% atau lebih dari 30% itu possible, karena example-nya udah ada gitu teman-teman ya. Contohnya ya pada kasus tahun 2019-2020 ini, dimana itu terjadi koreksi sekitar 70%, dan di sini kita incernya ya 30% aja teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ada inget ya sama satu video yang gue buat di minggu lalu, itu gue juga ada mengatakan teman-teman ya, kalau misalkan rebound Bitcoin, kalau misalkan dia closing di atas Fibo 786 ini ya, jadi dia closing di 47.000 di sini ya, closing di tanggal 9 Februari, ini ada possibility untuk Bitcoin naik sampai ke level 50.000 teman. Dan ternyata kita memang sudah menyentuh 50k, bahkan lebih 52k gitu ya. 52k ini adalah resisten di tanggal 24 Desember. Kalian lihat di tanggal 27 Desember 52.100 teman-teman ya. Ini highest pointnya nih. Sebelum dari 52.000 ini kita dibikin bearish ya, bearish trend sampai ke level 17k.
Jadi di sini gue ada bahas melalui VIP Group kan ya, apa yang gue expect di jangka pendek maupun di jangka menengah untuk Bitcoin. Terakhir di sini gue juga ada expect sekitar 50k ini potensial masih ada ketika Bitcoin masih di 47k di sini ya. Jadi ya kita juga nggak bener-bener bearish ya atau over bearish pada Bitcoin. Kita hanya ngikutin price action aja. Kalau misalkan price action mengatakan ada closing di Fibonacci tertentu ya 786, ini kan sepanjang history Bitcoin untuk memprediksi top Bitcoin salah satunya ini melihat rebound dia namanya. Jadi kalau misalkan rebound dia rata-rata sampai golden ratio 618 aja gitu ya. Jadi kalau misalkan sampai closing di atas 786 itu biasanya bakal ada momentum naik lagi lebih lanjut gitu. Ini pas di 47k-an gitu. Jadi ini free outlook aja buat seumur hidup ya. Terserah ya Kak, buat jadi insight aja buat kalian gitu ya. Bukan buat jadi acuan kalian trading ya, sebagai insight tambahan aja buat kalian, sebagai analisa tambahan buat ngebantu kalian aja. Dan kalian bisa akses seumur hidup VIP Group gue gratis. Caranya gampang banget, kalian tinggal daftar BingX saja menggunakan referral code gue melalui link yang ada di deskripsi. Kalian juga di sini bisa klaim reward sampai 70 juta rupiah lebih. Ini tergantung seberapa sering kalian trading ya. And then syarat berikutnya kalian tinggal copy trade aja salah satu dari list yang ada di Conservative Trader ini gue rekomendasiin banget buat kalian coba ya. Jadi di sini kita bisa lihat performa copy trader yang udah trading selama 6 bulan terakhir ya. Jadi nggak cuma sebulan ya. Kalau di market lain banyak yang ROI-nya nggak stabil cuma sebulan, bisa di bulan kedua atau ketiga kita ikut copy trade malah ternyata rugi. Kalau di sini yang udah terbukti 6 bulan konsisten kita ikut ya, kita copy ini bisa mendatangkan keuntungan buat kita. Jadi ini salah satu fitur yang menarik buat yang sibuk kerja, bisa nyobain fitur ini juga. Jadi nanti semua posisi trading akan terbuka dan tertutup dengan sendirinya mengikuti si copy trader tersebut ya. Jadi kalau misalnya kalian udah nyobain fitur tersebut, kalian tinggal DM admin aja melalui link yang ada di deskripsi untuk join VIP Group ini, akses seumur hidup gratis analisa dari gua teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian tahu ya, jadi seperti apa yang gue bilang melalui analisa di Telegram tadi ya, 52k ini memang menjadi salah satu big resist ya, karena ini terjadi lagi di tanggal 24 Desember 2021 gitu ya. Nah, tapi memang sudah berulang kali teman-teman, sudah berulang kali bahwa Bitcoin biasanya pasti akan break resist ya. Biasanya dia akan break resist sebelum benar-benar melakukan penurunan. Let's say, contoh aja, di tanggal 8 Januari, ini kalian lihat nih, peak dia di level 49.000. 49.000 ini ya pasti kalian tahu lah teman-teman, di tanggal 28 Maret ini kalian lihat highest point Bitcoin ada di 48.2, and then dia ngebreak ke 49 baru terjadi koreksi setelah itu. Jadi biasanya tuh Bitcoin akan melakukan satu kali breakout lagi teman-teman ya, tetapi ya breakout ini yang nggak bakalan jauh-jauh dari resistensi gitu ya. Jadi contohnya ini 52.1k teman-teman ya. Berarti ya kurang lebih ya 53 atau 54 gitu ya, sebelum ternyata kita bakalan koreksi lagi setelah itu. Contohnya aja misalkan nih di level 64.000 ini dia kan breakout lagi nih sedikit ya ke level 68, 69, and then baru terjadi big dump setelah itu. Jadi ini memang sudah ciri-cirinya yang akan Bitcoin lakukan gitu ya. Buat yang trader-trader atau pemain kripto lama pasti tahu Bitcoin sudah sering kali melakukan hal seperti ini gitu ya. Sedikit breakout and then baru dump, hanya untuk memakan liquidity aja. Ini juga bisa menjadi contoh simple teman-teman. Ini breakout sedikit and then langsung diterjun ke level 19.000 ya, dari 45.000 ini ya, dibawa sedikit naik 47k and then langsung dibawa turun. Jadi memang udah wajar banget gitu ya. Jadi nggak exactly bener-bener di resist gitu ya, jarang banget dia kayak bener-bener oke persis di resist ini 52.000 and then di minggu depannya kita malah koreksi gitu ya. Koreksi sih bisa jadi gitu, cuman untuk dia ngepick di 452.6 ini biasanya jarang banget, karena ini terlalu sejajar dengan resist yang di tanggal 24 Desember. Biasanya akan ada satu flash out lagi ya, either di 54 and then di akhir minggu mungkin kita koreksi balik ke 50 gitu ya, contohnya seperti itu. Biasanya banyak kan yang terjadi tuh pada Bitcoin seperti itu gitu ya, selama gua trading selama 7 tahun belakangan ini. Terus jangan lupa ya di mid term ya, di area mid to long term kalian bisa lihat ya, ada bearish divergence yang terbentuk pada weekly time frame teman-teman ya. Yang ini terjadi di tanggal 4 Desember and then bear div saat ini yang kita lihat di tanggal 12 Februari di closingan minggu ini. Kecuali terjadi invalidasi gitu ya, terjadi invalidasi kita breakout lagi and then melewati RSI di atas 83 gitu ya. Jadi ini kan RSI 83
di sini RSI 79 ini kan RSI-nya lebih rendah, makanya bisa dibilang bear div. Tetapi kalau misalnya RSI-nya sampai 84 atau 85 ya udah invalid bear div-nya. Jangan lupa juga terakhir kali bear div ini terjadi di tahun 2021 ketika bull market, namanya RSI 94 and then di sini ya RSI 88 ya. Bear div ini salah satu ciri-ciri yang paling penting ya, kalian bisa lihat gitu ya. Dia ada di RSI di atas 70 gitu. Dan di weekly-nya itu dia pasti melakukan yang namanya higher low di sini, makanya bisa dibilang bear div, namanya ada terjadi higher low and then saat ini ya setelah berapa tahun, 3 tahun terjadi juga higher low ini gitu ya. Jadi itu salah satu warning juga, dan kenapa gue bisa targetin ya possible correction minimal, namanya kalau misalnya let's say di 54 terjadi koreksi 30% ya. Ya ini di sekitaran 37 gitu, atau possible banget juga di 35 teman. Intinya dia memakan liquidity yang ada di level 38 terakhir yang terjadi di tanggal 22 Januari gitu ya. Sama aja teman-teman, makan liquidity ke atas itu breakout di atas 52, makan liquidity ke bawah juga breakdown di bawah 38.8 gitu ya. Jadi itu apa yang gue expect sih. Jadi kesimpulannya menurut gue ya nggak perlu takut ketinggalan gitu ya. Koreksi selalu ada dan 30% itu possible banget. Jadi untuk koreksi 30% atau bahkan lebih ya dari sejarah-sejarah sebelumnya sih ya itu sih sangat memungkinkan teman-teman ya. Itu sih kesimpulan yang gue bisa ambil buat yang bertanya-tanya udah 50k gitu apakah baru mau beli sekarang atau enggak. Kalau dari gue sendiri selama 7 tahun di dunia kripto, di dunia Bitcoin, setiap kali gue ngeliat Bitcoin udah pump banyak and then gue baru masuk saat itu teman-teman ya, nggak lama kemudian terjadi dump sekitar 30-40%, dan itu apa yang gue alamin gitu ya. Gue sedikit sharing aja buat yang baru masuk mungkin di dunia kripto dan bertanya-tanya apakah 50k ini udah cocok dibeli atau belum. Most of the time sih gue fail teman-teman ya, gue fail dengan membeli pada waktu yang tepat gitu ya, kesimpulannya seperti itu. Jadi rata-rata tiap dulu ya pada setahun pertama, 2 tahun pertama gue main kripto, tiap gue beli selalu dump gitu ya. Gue nggak tahu kenapa hal itu terjadi. Makanya kenapa ya gue acuin ya nunggu koreksi aja teman-teman ya. Kita lihat koreksinya udah 30% apa belum gitu, baru di sana gue entry ya. Salah satu pelajaran yang bisa gue dapetin gitu ya selama 7 tahun ini gitu. Paling itu aja sih teman-teman, semoga ya bisa jadi pelajaran juga buat kalian apalagi yang baru masuk di dunia kripto. Dan itu aja teman-teman, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.